Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Mayanti dari kelas TID 2019 dengan NIM 2019 0810 012. Perkenalkan, nama saya Andre Andriansa dari kelas TI 2019D dengan NIM 2019 081 0004. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan program sederhana PBO, di mana program yang dibuat pada proyek ini adalah pengolahan data produk sederhana. Pada program ini akan menghadirkan dua pilar PBO, inheritance dan enkapsulasi. Inheritance adalah konsep pemrograman di mana superclass mewariskan atribut dan metode kepada subclass. Kegunaan dari inheritance ini adalah agar kelas yang memiliki atribut dan metode yang sama tidak ditulis berulang-ulang, sehingga dapat langsung diturunkan dari superkelasnya. Yang selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan suatu cara untuk menyembunyikan sebuah informasi yang ada di dalam sebuah kelas, baik itu atribut maupun metodenya. Syarat untuk melakukan enkapsulasi ini adalah atribut ataupun metodenya harus bersifat private atau yang memiliki akses modifier private. Terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam pembuatan program ini. Yang pertama, yaitu tahapan pencarian ide, yang kedua perancangan, yang ketiga implementasi, dan yang terakhir running project. Tahapan pertama yang kita lakukan dalam pembuatan proyek ini adalah pencarian ide, di mana kita menentukan terlebih dahulu studi kasus yang akan digunakan. Studi kasus yang akan digunakan pada proyek ini yaitu pengolahan data produk sederhana. Tahapan kedua yaitu perancangan program. Nah, yang pertama dilakukan adalah pembuatan kelas. Pembuatan kelas ini bertujuan untuk mengklasifikasikan produk. Pembuatan awal kelas sebelum mengalami inheritance itu ada dua. Yang pertama kelas game dan yang kedua kelas komik. Kita mencari kesamaan sifat atau karakter dari atribut di tiap-tiap kelas. Dari persamaan berikut, kita dapat melakukan inheritance untuk membuat kelas baru dengan nama kelas produk. Terdapat 3 kelas produk, kelas game, dan kelas komik. Kelas produk sebagai superkelas. Berdasarkan rancangan kelas yang sudah kami rancang pada sebelumnya, itu memiliki 3 buah kelas. Yang pertama ada kelas produk sebagai superkelasnya, dan yang kedua ada kelas game sebagai subkelas dari kelas produk. Yang ketiga ada kelas komik yang merupakan subkelas dari kelas produk. Yang dimana kelas produk ini yang nantinya akan membungkus seluruh atribut ataupun metode dari persamaan yang sudah dirancang di awal, baik kelas game maupun kelas komik. Langsung ke source code-nya. Pertama di sini saya membuat sebuah kelas, superkelasnya terlebih dahulu. Diberi nama dengan kelas produk dan disimpan dengan nama file product.java. Kemudian di dalamnya terdapat atribut-atribut yang dibungkus atau atribut-atribut yang memiliki modifier private. Di sini kita akan melakukan sebuah proses enkapsulasi. Atribut yang pertama ada nama dengan tipe data string, yang kedua ada harga tipe data integer, dan yang ketiga produsen dengan tipe data string. Kemudian yang terakhir ada diskon bertipe data integer, dan semuanya memiliki akses private. Kemudian di sini kami membuat sebuah metode baru yang dimana metode ini disebut sebagai constructor. Dimana constructor ini akan dijalankan ketika sebuah objek diinstansiasi. Terdapat 3 parameter. Yang pertama ada nama, ada harga, dan juga produsen. Itu harus dimasukkan di dalam atau dimasukkan ketika kita akan membuat sebuah objek baru. Setelah pembuatan konstruktor, di sini kami membuat beberapa metode yang sering disebut sebagai setter dan juga getter. Terdapat 4 metode setter dan juga 4 metode getter. 4 metode setter ini diantaranya ada set nama, ada set harga, yang ketiga ada set produsen, yang terakhir yang keempat ada set diskon. Yang dimana fungsi dari setter ini adalah untuk mengubah suatu nilai yang sudah dimasukkan melalui konstruktor
karena atribut di dalam produk ini bersifat private, jadi kita tidak bisa melakukan perubahan begitu saja. Jadi dibutuhkan sebuah metode setter yang memiliki modifier public. Setelah metode setter dibuat, di sini kami juga membuat 4 metode getter. Di antaranya ada get nama, yang kedua ada get harga, yang ketiga ada get diskon, yang terakhir ada get production. Nah, masing-masing dari get ini juga fungsinya sama, yaitu untuk mengambil nilai-nilai yang sudah dimasukkan melalui konstruktor ke dalam atribut di dalam kelas yang memiliki modifier private. Kemudian ada di dalam set diskon, masih di dalam metode setter, itu ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama, mengisikan dari diskon dari variabel yang dimasukkan ke variabel yang ada di kelas. Kemudian di sini ada beberapa perhitungan, diantaranya ketika dia memiliki diskon, maka harga itu dikurangi, diperhitungkan dengan harga dikali diskon berapa persen, dan hasil dari tersebut akan dikembalikan dengan tipe data integer. Dan yang terakhir ada metode get info product, yang dimana metode ini dibuat untuk menampilkan rincian dari produk-produk yang sudah diinstansiasi di program utama atau yang sudah diinstansiasi oleh pengguna. Yang pertama ada menampilkan nama produk, kemudian ada harga produk, produsen, dan juga diskon. Di dalam metode get info product inilah kita akan merasakan pentingnya menggunakan inheritance, karena terdapat 4 baris yang ditulis. Jika tidak dilakukan sebuah inheritance, maka ketika ada kelas yang membutuhkan harus ditulis lagi 4 baris lagi, dan itu akan memperlambat waktu pengerjaan. Dan yang selanjutnya ada kelas game. Nah, kelas game ini adalah sebuah kelas turunan dari kelas produk. Cirinya adalah di sini ada kelas game yang extends ke kelas produk, yang dimana berarti super kelas sudah bisa mewariskan ke dalam subkelasnya, atau dalam kata lain, si kelas game ini bisa menggunakan atribut ataupun metode yang dimiliki oleh si kelas produk. Yang pertama di sini kami membuat sebuah atribut yang dinamakan atau yang bernama waktu main dengan memiliki tipe data integer dan modifier privat. Kemudian kami membuat konstruktor dalam kelas game ini dengan membutuhkan 4 parameter. Ada nama, ada harga, ada production, dan juga ada waktu main. Nah, mengapa harus 4? Sedangkan di dalam kelas game ini kita hanya memiliki 1 atribut, yaitu waktu main. Jadi begini, karena di dalam kelas produk ini ada konstruktor juga, di mana konstruktor ini membutuhkan 3 parameter wajib. Jadi di sini 3 parameter ini yang nantinya akan digunakan oleh kelas produk. Jadi di dalam konstruktor game ini yang pertama dilakukan adalah kami memanggil konstruktor dari kelas produk atau dari super kelasnya. Di sini ada super, kata kunci super itu adalah untuk memanggil dari super kelas. Super kurung buka nama, harga, dan juga produsen itu adalah data yang akan dikirimkan ke kelas produk melalui konstruktor. Dan selanjutnya adalah yaitu untuk pengisian waktu main di atribut yang keempat atau di parameter yang keempat. Selanjutnya ada metode getter. Metode getter ini adalah untuk mengambil dari variabel yang memiliki modifier private, karena ketika modifier private itu tidak bisa diambil ataupun tidak bisa dirubah begitu saja atau secara langsung. Yang terakhir di dalam pembuatan metode di kelas game ini dibuat dengan nama get info product. Get info product ini sebelumnya sudah dibuat di dalam super kelasnya, yaitu di kelas produk ada yang namanya juga get info product, yang di dalamnya sudah dilakukan beberapa pengisian seperti nama produk, harga produk, maksudnya produsen, dan juga diskonnya. Kemudian kita akan memanggil kembali di
dalam kelas game. Ini adalah salah satu keuntungan dari inheritance, di mana kita tidak menus urang apa yang kita inginkan, karena ini sama saja. Untuk pemanggilan get info produk ada nama, ada harga, ada produsen, ada juga diskon. Hanya saja di sini kita bedanya ada atribut lain, yaitu waktu main. Jadi tinggal kita lakukan saja override, atau disebut overriding adalah menuliskan ulang metode yang sama. Di sini ada kata kunci super titik, itu artinya untuk memanggil metode yang berada di super kelasnya, dan yang tambahannya yaitu waktu main. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas komik. Kelas komik ini juga akan extend ke kelas produk, artinya kelas komik bisa menggunakan atribut ataupun metode yang berada di kelas produk. Yang terakhir yaitu kita akan membuat sebuah main class. Di sini saya pertama akan membuat sebuah objek dari komik. Yang pertama kita akan membuatnya dengan cara tuliskan nama kelasnya yaitu komik. Di sini K1 itu sebagai objeknya, diasumsikan sebagai komik 1 neo komik. Yang pertama itu adalah judulnya, parameter pertama judul, diberi nama misalkan Naruto Shippuden, harganya 35.000, produsennya atau penulisnya Masashi Kishimoto, dan jumlah halamannya 500 lembar. Kemudian si harga ini kita beri diskon sebesar 50%. Dan setelah itu kita tampilkan. Yang kedua, kita akan membuat sebuah produk game. Langsung diinstansiasi dengan menuliskan nama kelasnya game, kemudian nama objeknya di sini G1, new game. Game pertama itu diberi nama dengan GTA San Andreas dengan harga 170.000. Produsernya adalah Rockstar dan memiliki waktu main minimal 650 menit. Jadi waktu main ini adalah perkiraan ketika kita memainkan game ini, minimal 650 menit ini untuk menyelesaikan game GTA San Andreas ini secara keseluruhan atau tamat. Tahap yang terakhir adalah running project. Nah, running project ini dimana menampilkan yang pertama produk komik sesuai yang tadi di dalam main kelas. Ini adalah detailnya. Dan jika kita lihat harga awal yang diberikan oleh kita yaitu sebesar 35.000. Namun di sini ketika sudah didiskon 50%, maka harganya akan menjadi 17.500. Dan untuk produk game ini tidak ada pemberian diskon, makanya harga produknya 170.000. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat segala kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklum karena kami dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.